gitu ya. Umroh, oke, umroh tapi hutang bank jangan, karena dalam beramal itu usahakan niatnya benar, caranya benar. Niat kita benar umroh, tapi caranya dengan riba itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah itu nggak bisa, oke. Oke, sama dengan aku ingin bangun masjid tapi dari hasil korupsi, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, mendoakan anak supaya cepat hamil, ya lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian doa kepada Allah untuk kemudian anaknya ibadahnya, untuk anaknya dapat jodoh. Oke, aman ya guys. Oke, sehat ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, oke, suami suka ngusir istri keluar dari rumah. Apakah jatuh talak? Jatuh talak ya. Kalau dia ngusir, nah itu adalah jatuh talak, namanya talak kinayah ya, teman-teman ya. Talak kinayah. Nanti kalau dia udah rujuk dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Nah, setelah 3 bulan kalau dia mau rujuk, dia harus nikah ulang ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Sebentar, pelan-pelan ya. Oke, bagaimana cara ngamalin Al-Fatihah? Anaknya banyak, nggak usah sebut nama anak. Ya Allah, saya kirim Al-Fatihah untuk anak-anakku. Dengan Al-Fatihah ini sukseslah mereka, mudahlah urusan mereka. Itu cukup, Mbak. Oke ya. Ustazah, oke. Belum naik haji tapi bayarin orang umroh, nggak apa-apa. Oke. Ustazah, tips agar yakin bahwa doa akan dikabulkan. Caranya adalah percaya bahwa setiap doa itu adalah akan mustajab. Mbak, kalau Mbak nggak yakin doa dikabulkan, Allah marah. Berarti tauhidnya bermasalah ya. Tauhidnya pasti bermasalah. Sama dengan teman-teman ketika sayang dengan orang, tapi orang itu nggak percaya kalau teman-teman baik. Wah, dia nggak percaya, dia suuzon, dia kira kita penipu, sakit nggak? Sakit. Allah gitu juga, Allah itu baik sama kita, tapi kita nggak percaya Allah itu baik. Allah marah. Kalau Allah marah, maka doa-doa kita akan tertolak. Kamu aja nggak percaya malah minta ke gua gitu loh. Ibaratnya gitu ya guys. Sama dengan kita juga berteman ya, sama seseorang atau apapun gitu ya. Nah, kita nggak percaya dia baik. Padahal dia baik nih, dia sayang sama kita. Tapi kita gak percaya dia baik. Itu suuzon dengan manusia. Manusia akan sakit, apalagi Allah yang maha pencemburu. Ini tauhidnya harus duduk. Ya teman-teman onlineku, tauhidnya harus clear. Kalau gak clear, menderita hidup di dunia ini. Ya, kita harus yakin dan percaya Allah itu gak zolim sama kita. Yakin bahwa segala ujian itu akan dibalas dengan kebaikan. Yakin bahwa Allah gak mungkin zolim dan sakiti kita. Yakin bahwa doa-doa kita pasti dijawab. Yakin bahwa taubat kita akan diterima. Kalau gak yakin, udah repot, menderita terus hidup kita. Kita risau terus, kita was-was terus, ya dong. Nah itu jadinya ya kan. Nah oke. Ustazah, oke, tengok tuh di akunku ada malaikat maut. Malaikat maut, lama-lama nanti ada malaikat penjaga neraka nih di akunku ini. Netizenku ini agak lain pun namanya malaikat maut. Kalau nanti ada Israel, ku tutup live nih guys, ngeri juga ya guys. Ada malaikat Israel ya. Lama Jibril udah pernah ada soalnya, Israel belum. Ya itulah tuh si maut, ujung-ujungnya jaga pintu neraka ini kawan. Ya itu. Nah, gak lain pun ya. Oke, gitu ya Ustazah. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, jangan ditutup siap, aku bercanda saja. Oke ya Ustazah. Oke, bagaimana? Oke Ustazah, berapakah masa iddah istri yang suaminya meninggal? 130 hari ya, 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari dia nggak boleh nikah dengan orang lain ya. Selama 4 bulan 10 hari dia nggak boleh berdandan berlebihan atau dekat dengan laki-laki lain, nggak boleh ya. Oke.
Ustazah, suami talak 3. Oke, suami talak 3 di WA. Tapi setelah ditanya lagi selama 3 bulan, suami bilang salah ketik. Enggak, itu talak 3, Mbak. Ya, jumhur ulama sepakat talak 3 dianggap talak 3. Ya, tapi ulama kontemporer masih ada yang mengatakan talak 3 dianggap talak 1. Saran aku, urus surat ke pengadilan. Nanti pengadilan akan membuat surat talak 1, baru bisa rujuk. Karena walaupun talak 3, tapi di pengadilan kalau baru 1 kali aduan itu talak 1. Setelah turun surat talak 1-nya, baru Mbak boleh rujuk dengan dia atas dasar surat pengadilan. Ya, suruh saja dulu suratnya ya sampai keluar talak 1 ya, karena itu ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ustazah, kalau perempuan itu dekat dengan laki-laki hukumnya apa? Kalau kedekatannya itu mendatangkan kepada dosa, itu berdosa. Contoh, dengan laki-laki yang bukan mahram itu hanya boleh kita muamalah. Oke, ini gimana kemarin? Jadi ini gimana? Ya, jual beli, upah mengupah, kerjasama itu boleh dengan laki-laki. Tapi kalau lagi apa, Dek? Di mana? Udah makan belum? Jangan lupa potong jenggotnya ya, Bang. Rapikan kumisnya. Ini kan hari Jumat. Jangan lupa tahajud ya, Dek. Nah, itu tetap itu nggak boleh ya. Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Nah, itu nggak boleh. Itu jinsiah ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, setelah baca Allahumma rzuqni makhraja, baca apa lagi? Terserah aja. Yang penting isinya adalah doa ya. Oke, zikir apa yang dibaca sambil nunggu pembeli? Bebas aja, Mbak, bebas aja ya. Ustazah, bolehkah uang ketemu di jalan, dijual di jalan, dikasih ke wakaf? Boleh. Yang penting uang yang ketemu di jalan itu bukan hak kita. Hukum barang temuan itu harus disedekahkan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, panggil lah. Ustazah, anak takut nangis kalau disuruh ngaji dan doa. Biasa nggak tuh? Belum tentu itu biasa. Bahwa ada kemungkinan sihir. Usahakan rukyahlah anak itu dengan cara kita berwudu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian kita letakkan sejadah, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu apa aja? Misalnya Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Baqarah 1 sampai 5, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah dan ayat kursi. Hembus airnya dan minumkan ke anaknya ya. Karena gimana pun sihir itu ada ya. Kalau dengan Al-Qur'an dia menangis, meronta, itu kemungkinan sihir atau jin. Walaupun tidak pasti, usaha aja dulu rukyah ya. Pundak saya terasa berat, Zah, apa doanya? Pundak terasa berat, kolesterol pundak berat juga, pegel-pegel pundak berat juga. Mbak takut apa? Takut dizolimi orang. Kalau Mbak takut dizolimi orang, dijahati orang, doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk gitu ya. Gitu ya guys. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, temanya apa Ustazah? Random, campur. Isi orangnya juga nyampur, Mbak. Hati-hati, Mbak. Di sini ada malaikat maut ya, Mbak. Nah, ada Israel lengkap, Mikail lengkap, Mbak. Jadi ini temanya nyampur, orangnya juga aneh-aneh, Mbak. Udah gitu mereka ini, Mbak, kalau sholat bacaannya cuman kul doang, Mbak. Ya, sholatnya kul huwallahu ahad, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Udah gitu, Mbak, mandinya sebelum subuh susah kali, Mbak. Disuruh keramas sebelum azan subuh enggak juga dikerjakan. Jadi hati-hati ya, Mbak. Di sini nih temanya bebas, orangnya juga ngeri-ngeri. Malaikat Mikail ada, Jibril ada, Israel ada, Mbak. Tenang aja, Mbak. Ya, Mbak mau jadi malaikat apa, terserah Mbak aja. Bebas. Gitu ya.
Bercanda ya guys, ya hati-hati gibah. Saya banget itu, ya kan. Mandi sunnah sebelum subuh. Mandi sebelum subuh itu bagus ya. Aku aja anak muda mandinya subuh guys, ya kan. Nah, oke. Terus pembahasannya lengkap, kentut juga dibahas di sini, aman ya. Sholat nggak pakai bra juga ada yang nanya. Ada aja pertanyaannya, Ustazah, sholat nggak pakai bra gimana? Nggak apa-apa, yang penting auratnya ditutup, mukenanya bener-bener ketutup. Sabar kali lah aku ya kan. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam, yang penting bener-bener ketutup. Allah, tak menyangka aku ya. Kayak gitu ya guys. Nah gitu ya Ustazah. Oke gitu ya. Oke, masih ingat aja Ustazah? Yalah itu pertanyaan teman-teman, tapi kan harus dijawab. Kalau nggak repot kalau nggak dijawab kan guys. Oke, gitu ya. Ustazah bisa canda? Oh, enggak, aku nggak bisa canda kalau lagi tidur. Kalau tidur tuh aku pendiam, baik, cuek banget. Aku nggak pernah gibah kalau lagi tidur. Aku santuy lagi tidur doang. Oke ya, Ustazah, oke, salah nggak saat azan asar jamaah Yasin tetap baca Yasin? Salah. Jadi kalau lagi azan ya teman-teman tutup Qurannya, tutup semuanya, lalu kemudian teman-teman jawab dulu azannya ya. Oke, gitu ya. Iya Mbak Dirja, iya kan. Nah, Ustazah, oke, wudhu pakai handuk boleh nggak? Nggak boleh. Wudhu tuh pakai air, bukan pakai handuk. Tapi kalau wudhu sedang menggunakan handuk boleh. Habis makan, habis mandi, lalu kemudian pakai handuk wudhu itu boleh. Itu cuma adab saja ya. Jadi boleh aja ya teman-teman ya. Lagi pakai handuk terus teman-teman wudhu pakai air itu boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah doa ruqyah coba diulang. Ada yang bisa bantu tulis nggak doa ruqyah? Ya, Al-Baqarah sampai 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian coba ini nih doa-doa ruqyah. Nih Mbak, nih ya. Oke ya, jadi ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah. Itu dia ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sihir apa harus ketemu bukhulnya biar sembuh? Oh jelas, kalau nggak ketemu bukhulnya dia nggak sembuh, Mbak. Ya, tapi ada kok ahli ruqyah yang bisa menemukan bukhul-bukhul itu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Persentuhan suami istri batal nggak wudhunya? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal ya. Imam Hanafi mengatakan tidak batal bersentuhan suami istri setelah berwudu. Tapi Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, gitu ya Ustazah. Oke. Meledak menggelembung itu nggak apa-apa Mbak, itu gas dari perut lebahnya ya Ustazah. Oke, aman ya. Ustazah, kalau sholat maghrib sering 4 rakaat itu sholatnya sah atau tidak? Tidak sah Mbak. Kalau bisa Mbak sujud sahwi ya. Oke, gitu ya. Oke ya, sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa rakaat sholat, kita lakukan sujud sahwi ya. Jadi kelewatan rakaat atau kekurangan rakaat itu sujud sahwi ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah selesaikan dulu fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar, gitu kan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Gitu caranya ya, teman-teman ya. Bukhul itu apa? Masih belum paham bukhul? Bagi teman-teman yang udah sering mampir, bukhul itu adalah alat sihir ya. Misalnya kita jahat sama orang, lalu kemudian dia biasanya akan mensihir kita, bekerja sama dengan jin dengan bukhul. Bukhul itu bisa dari rambut, bukhul itu bisa dari darah haid, bisa dari kotoran yang dia kerjasama dengan jin untuk jadi media sihir.
Nah, di situ nanti dia akan kendalikan kita mimpi buruk, badan kita sakit-sakit, usaha kita lancar mendadak bangkrut. Makanya sering baca ayat-ayat ruqyah ya teman-teman, dan jangan bikin sakit hati orang lain. Kalau mau cerai ya cerai aja, jangan saling menjelek-jelekkan. Bisa jadi suami-suami itu nggak ngerti agama, nanti dia sihir. Sekarang banyak fenomena cerai menjelek-jelekkan, entah apa-apa. Kalau nggak mau ya udah pulangkan, kembalikan, cari kehidupan baru tanpa harus menjelek-jelekkan. Banyak banget di masyarakat saling menjelek-jelekkan, ujung-ujungnya sihir, ujung-ujungnya muntah darah, ujung-ujungnya malah sakit-sakitan. Kalau cerai itu cerai aja, dewasa lah, ya kan, usia udah berapa, ya kan. Kalau cerai itu cerai aja. Oh, suami saya begini, istri saya begini, dua-duanya ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan benar. Yang repot itu adalah si pendengar, mau pula mendengarkan itu, ya kan. Nah, cerai itu cerai aja lah. Siapa yang membuka aib saudaranya, suaminya, istrinya, walaupun itu benar, dia tetap salah. Oke? Misalnya nih aku punya temanku jahat nih, jahat, pengkhianat nih, pembohong ini, gitu kan. Kok ya pembohong ini, terus aku menjelek-jelekkan dia, aku tetap salah guys, aku tetap salah ya guys. Nah, jadi itu nggak boleh dilakukan, ya kan. Atau teman-teman punya suami pembohong, pendusta, peng, lalu teman-teman lalu kemudian jelek-jelekkan, itu tetap dosa, nggak boleh itu, ya kan. Oke, gitu ya, tinggalkan, udah selesai, ya kan. Oke, nanti datang sihir baru ngeri ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah aman ya, sehat ya guys. Oke, Ustazah, hukum doa kunut. Doa kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i ya, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Oke, kenapa sholat sunnah lebih khusyuk daripada sholat fardu? Ya enggak juga sih. Teman-teman boleh share-share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di kanal ini, oke? Gitu ya. Urutan ayat ruqyahnya bebas. Coba catat di rumah masing-masing. Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Oke, gitu ya guys. Oke, aman ya teman-teman, sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga teman-teman betah belajar di akun ini ya. Kita cuma ngobrol santai, ya, ngobrol bareng, canda bareng sekali-kali. Ya kayak gitulah ya kan. Nah gitu ya. Ustazah, oke, aman ya. Niat wudhu itu dibacanya sebelum basuh muka ya. Oke. Ustazah, gitu ya, sebentar ya. Kapan mulai masa iddah setelah habis talak 3? Masa iddah itu nggak ada, talak 3 nggak ada masa iddahnya. Masa iddah talak 3 itu si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah dia harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur cek dia hamil atau tidak. Kalau udah hamil tunggu diceraikan. Tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan dia nggak bisa rujuk, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, rezeki jalur langit dapat bantuan pemerintah, itu kan bagus ya. Oke, aman ya guys. Siap. Ustazah, boleh tidak barang saudara dipakai tanpa izin? Kalau dipinjam tidak dikasih, nggak boleh ya. Oke, yang namanya pinjam meminjam itu harus ada rukunnya. 1, ada orang yang minjam. 2, ada orang yang meminjamkan. 3, ada barang yang dipinjam. Teman-teman keluar masjid mau ngambil wudhu, lihat sendal jepit orang. Terus teman-teman ngomong sendiri, "Bu, pinjam ya Bu." Iya, teman sendiri ngomong sendiri. Ya artinya ada orang yang meminjam, orang yang dipinjam entah di mana-mana, itu berdosa. Pakai sendalnya ya Bu. Dia sendiri yang jawab. Udah gitu repotnya nanti dia taruh sendalnya di belakang, ngambil wudhunya di sini dia taruh, udah susah orang mencarinya. Jangan dibuat-buat lagi kayak gitu guys. Ya. Nah, entah sendal-sendal tarawih nanti tuh, aku buat sering-sering video tentang itu di tarawih nanti Ramadan. Sendal orang dibawa-bawanya aja, hilang sendal dia, diambil sendal orang.
Ya berdosa juga lah dia. Sendalku hilang, berhubung sendalku hilang, aku ambil sendal orang. Berdosa lah ya. Selamat datang di padang mahsyar. Ya, nah ngeri guys, ngeri geng ya. Oke. Ustazah, oke, sholat sambil bersendawa selagi tidak mengeluarkan suara nggak apa-apa.